Lukas pasal 9. Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Kalau sudah mendapatkan katakan haleluya. Haleluya. Mantap, mantap. Dalam hitungan ketiga kita membacakan firman Tuhan ini. Lukas 9 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mungkin baru pertama kali hadir bersama dengan GTCC, saya harus mengulang kembali bahwa di sepanjang 5 pekan kita bersama-sama melakukan khotbah berseri. Oke? Khotbah berseri kita ada di seputar pemuridan. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara tahu bahwa kita ingin berfokus membimbing, mengarahkan semua jemaat kita untuk menuju kepada transformasi kehidupan melalui pemuridan. Oke? Jadi kita rindu membawa setiap jemaat untuk mengalami sebuah kemajuan di mana kita makin hari makin dewasa, makin hari makin bertumbuh, makin hari karakter kita menyerupai Kristus. Dan hari ini kita sudah ada di pekan yang keempat atau seri yang keempat, di mana tersisa satu seri lagi di minggu mendatang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi judul kita adalah ditransformasi melalui pemuridan atau revival melalui pemuridan. Dan teks kita adalah Lukas pasal 9. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kekristenan bukan hanya berbicara tentang iman. Siapa yang kita yakini atau siapa yang kita ikuti. Tapi saya percaya kekristenan berbicara mengenai kita tahu siapa yang menjadi penyelamat kita dan kita mengikuti dia dengan setia hari lepas hari. Itu berbicara mengenai pemuridan. Iman adalah satu hal, langkah pertama, pemuridan adalah langkah kedua. Dan Tuhan mau supaya semua orang Kristen mengalami transformasi. Dan ada 5 alat transformasi Tuhan untuk membawa kemajuan perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, alat yang pertama adalah Roh Kudus. Bapak Ibu kalau sudah percaya kepada Yesus, maka otomatis saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita dan Roh Kudus bekerja untuk menjalankan proses transformasi. Dan Roh Kudus adalah tugasnya adalah dia menolong kita untuk kita berproses bertransformasi dari satu waktu terus menerus sepanjang hayat kita. Yang kedua, Allah menggunakan firman. Makin saya baca firman, makin saya menanam kebenaran dalam hidup saya, makin saya hidup selaras dengan firman, makin transformasi lebih cepat, lebih mungkin saya alami. Tapi kalau saya menyingkirkan firman dari hidup saya, baca firman jarang, baca kebenaran Tuhan dan dengar khotbah-khotbah,
atau melihat sesuatu yang berkoneksi dengan kebenaran Tuhan jarang, maka kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, Tuhan menggunakan alat transformasi adalah orang percaya. Itu sebabnya mengapa saya dan saudara harus ada di dalam persekutuan-persekutuan. Harus tinggal di dalam komsel-komsel. Harus lebih banyak mendengar tentang kebenaran, bagaimana orang berpengalaman dengan Tuhan. Karena Allah menggunakan orang-orang untuk mendorong, untuk menginspirasi, untuk memberikan kepada kita perubahan hidup. Dengan lihat apa yang Tuhan kerjakan dengan orang lain, pada akhirnya kita mengalami transformasi. Karena Tuhan membawa kebenaran demi kebenaran dari satu orang yang diubahkan kepada orang lain yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan anggap enteng persekutuan. Alkitab berkata, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Makin banyak saudara berhimpun dengan orang yang takut Tuhan, maka roh Anda, jiwa saudara, pertumbuhan rohani Anda makin hari makin matang. Tapi semakin banyak saudara berkumpul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, maka hidupmu akan mirip seperti mereka. Itu sebabnya Tuhan menggunakan Roh Kudus, firman Allah, orang-orang. Yang keempat, Tuhan menggunakan masalah. Seringkali Bapak Ibu, Tuhan membawa kita kembali kepada Dia bukan justru melalui hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang Tuhan mengejutkan kita dan membangkitkan kita supaya kita sadar dari tempat tidur kita dengan memberikan ikan-ikan hiu supaya Dia kejar terus supaya kita sadar bahwa kita masih hidup. Orang Jepang kalau makan ikan, dia tidak mau makan ikan yang sudah matanya sudah layu atau matanya sudah putih semua. Dia mau mata yang segar, mata yang betul-betul enak dinikmati. Caranya apa? Pada waktu mereka pergi ke laut lepas, mencari banyak ikan-ikan untuk dijual, dan mereka membuat tong besar. Di dalam tong itu mereka kumpulkan ikan-ikan. Mereka pikir bagaimana cara supaya ikan ini segar selama 2 minggu penuh. Ikannya tidak mati, ikannya tidak lemas. 2 minggu penuh di tengah lautan lepas, mereka mengambil ikan hiu. Ikan hiu dilepas di dalam tong besar. Supaya apa? Supaya semua ikan-ikan tangkapan itu, pada waktu mereka melihat ikan hiu ada di situ, mereka akan bergerak terus menerus. Karena mereka takut dengan ikan hiu, takut dimakan ikan hiu. Dengan cara demikian, mereka terpelihara tetap segar setiap waktu. Perhatikan baik, kadang-kadang Tuhan memberikan sejenis itu dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan. Allah menggunakan problem, persoalan supaya kita makin hari makin bertumbuh dewasa. Yang kelima adalah pemuridan. Orang percaya tanpa dimuridkan akan menjadi orang percaya yang lemah. Setelah Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ikutlah aku akan menjadikan kamu. Yesus punya tujuan dalam hidup kita. Ketika dia berkata kepada Petrus, Petrus ikut aku, Yesus langsung memberikan tujuannya. Goal utamanya Yesus jelaskan di muka. Yesus berkata, kalau engkau ikut aku akan mengubahkan masa depanmu. Dulu engkau penjala ikan dan sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mungkin Petrus bertanya, apa maksudnya? Dan bagaimana Tuhan membentuk saya seperti itu? Ini juga yang harus saya dan saudara pahami. Pada waktu Yesus berkata, follow me. Yesus sudah punya tujuan. Dia sudah punya goal dalam hidup saudara. Dan mungkin sekarang kita bingung bagaimana cara Tuhan bentuk saya. Itu yang namanya pemuridan. Pemuridan merupakan sebuah proses to be, menjadi. Proses di mana seperti Petrus dibentuk, dididik, dilatih oleh Tuhan. Itu sebabnya orang percaya yang tidak memahami pemuridan dan tidak siap hidupnya memasuki dunia pemuridan akan menjadi orang Kristen yang lemah, orang Kristen yang tumpul, orang Kristen hanya di permukaan. Nanti kita mau belajar bagaimana proses Yesus untuk bentuk kita. Nah, jadi ada 5 alat utama. Roh Kudus, firman Tuhan, orang percaya, masalah,
dan pemuridan. Nah, perhatikan, kita fokus ke yang 5, pemuridan. Untuk menghasilkan transformasi melalui pemuridan. Karena pemuridan adalah alat yang kelima yang Yesus pakai. Ada 5 syarat esensial yang ditetapkan oleh Yesus. Ini bukan Pak Gembala yang menetapkan, no. Bukan pendeta-pendeta yang menetapkan, tidak. Tapi Yesus yang langsung menetapkan 5 syarat esensial. Perhatikan syarat 1. Syarat 1, supaya saya ditransformasi melalui pemuridan. Yang pertama adalah saya dituntut oleh Yesus supaya saya setia. Yang disebut dengan loyalty. Kalau saudara nggak setia dengan pasangan saudara sekarang aja, Anda nggak setia, perhatikan ini penelitiannya. Kalau pasangan Anda adalah orang yang tidak setia, sekarang ini tidak setia, masuk dunia pernikahan dia juga akan tetap tidak setia. Perhatikan ini baik. Orang yang tidak setia sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda harus benar-benar mempertimbangkannya. Dia tidak setia sekarang, maka dia akan melanjutkan ketidaksetiaannya kepada saudara di masa depan. Yang percaya katakan amin. Perempuan yang pasti percaya ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak setia, ini khususnya perempuan dan laki-laki juga lah ya. Karena banyak itu yang tidak setia itu banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Bentar, kita mau bikin survei kecil-kecilan ya. Coba angkat tangan yang merasa bahwa tidak setia itu laki-laki atau perempuan. Siapa yang percaya bahwa yang tidak setia adalah laki-laki, yang tidak percaya? Yang tidak setia, oke? Yang Anda percaya bahwa yang tidak setia itu adalah laki-laki, yang nggak percaya? Ada angkat tangan? Oh, berarti cuma satu yang mengatakan bahwa laki-laki nggak setia ya. Yang banyak nggak setia yang perempuan. Betul? Oke, baik. Dari suara-suara ini kita sudah nangkep semua bahwa yang tidak setia kebanyakan adalah perempuan. Setuju? Iya, biasanya yang mengatakan perempuan tidak setia itu adalah laki-laki yang sudah terluka. Dan juga sebaliknya. Oke, tapi serius saya bilang ini. Kalau pasangan saudara nggak setia sekarang, oke, ini adalah waktu di mana saudara harus berpikir bahwa, karena itu kalau sudah ngomong karakter, oke, maka sulit sekali Anda melakukan perubahan karakter. Dan kalaupun siap, dan mungkin saudara harus bersedia ikat pinggang, karena tugasnya lumayan berat. Tapi Pak Gembala, aku sudah cinta mati. Enggak apa-apa juga. Kalau sudah cinta mati, silakan jalankan. Tapi konsekuensinya adalah saudara harus cukup lama dan cukup kuat harus membangun mentalitas psikologi saudara untuk melakukan proses pendampingan. Karena kita tahu tidak ada yang mustahil bagi. Betul kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi begini, mana yang saudara lebih suka? Karakternya baik sekali anaknya, seperti itu kan? Anaknya setia, cinta Tuhan, pokoknya dia keren, rajin ke gereja, ikut pemuridan, tapi dia akhirnya milih saudara. Kira-kira saudara senang gak begitu? Jangankan saudara, mertua saudara aja, calon mertua, dia bilang, wah ini yang aku cari ini keren. Ya. Tapi kalau sudah gak ke gereja, baca firman kagak pernah, ndak melayani, nggak cinta Tuhan, datang sama mertua. Belum ketok pintu, mertua sudah usir duluan. Itu berat sekali, ya itu berat sekali. Nah, Yesus menuntut apa? Loyalty. Kita tahu loyalty penting. 2, sangkal diri. Self denial. Apa itu sangkal diri? Bagi yang sudah ikut, sangkal diri itu berarti adalah saya tidak memerintah hidup saya dengan ego saya. Saya harus memberikan seluruh kepemimpinan hidup saya di tangan Yesus. Itu berarti saya harus menyangkal diri atau tidak menggunakan berbagai pengalaman saya, berbagai kemampuan saya untuk menunjukkan bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Self denial berbicara mengenai saya harus menyerahkan hidup saya,
masa depan saya ke dalam tangan Yesus yang akan pimpin dan mengendalikan hidup saya. Yesus minta kalau kita mau jadi muridnya, dia harus diberikan tongkat kepemimpinan. Yang ketiga, Yesus berkata syarat yang ketiga adalah dia harus pikul salib. Take up your cross. Saudara harus pikul salib dan tiga kebenarannya. Satu, pikul salib itu adalah keharusan. Saya harus pikul salib. Saudara nggak bisa bilang aku jadi orang Kristen nggak mau menderita nggak mau susah-susah Jadi saudara harus take your cross. Yang kedua, pikul salib itu adalah tanggung jawab perorangan. Setiap orang yang mengikut aku, dia harus pikul salibnya sendiri-sendiri. Dan memang banyak sekali kita ini nggak mau pikul salib sendiri-sendiri. Mau ikut Tuhan tapi pikulnya orang lain. Contoh, Anda nyusahin temenmu. Mestinya Anda yang susah tapi Anda nyusahin teman saudara sendiri. Betul ya? Udah minjem nggak balikin. Betul ya? Kemudian Anda yang kelaparan sampai kurus kering. Itu nyusahin orang lain maksudnya itu. Jadi salibnya dipikul sama temanmu sendiri. Yang lebih parah adalah salib saudara dipikul sama orang tuamu. Aduh, benar-benar itu sakit itu. Jangan. Saudara harus take up your cross. Oke? Yang keempat, nah ini yang mau kita belajar sekarang. Kita harus follow Jesus. Ikut Yesus. Oke? Nah, lanjut. Kita sudah tahu 4 syarat yang pertama itu ya. Nah, sekarang apa artinya ikut Yesus? Kalau saudara membaca di sepanjang Injil-Injil, ikut Yesus itu punya 2 dimensi. Yang pertama, ikut Yesus itu berbicara mengenai dimensi percaya. Yang kedua, ikut Yesus itu adalah dimensi dibentuk. Nah, perhatikan baik. Dimensi percaya. Orang yang ikut Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Dia. Yesus menggunakan kalimat ini atau frase ini, ikutlah aku, follow me. Dia sampaikan itu kepada semua orang. Jadi semua orang memperoleh potensi yang terbuka untuk mengikut Yesus karena penawaran Yesus bersifat universal. Ketika Yesus berkata ikutlah aku, dia berikan itu kepada siapa saja. Tetapi tidak semua orang akan follow Jesus. Maka yang ikut Yesus itu ada 2 kategorinya. Yang pertama, orang yang ikut Yesus, kategori atau dimensi yang pertama adalah dia harus percaya kepada Yesus. Gak mungkin orang bisa ikut Yesus tanpa dia percaya. Mungkin ada, tetapi nanti perhatikan kalimat Yunaninya, bahasa Yunaninya, akan memverifikasi semua orang yang ikut dia itu benar-benar ikut sementara waktu saja atau ikut di sepanjang kehidupan. Oke? Yang pertama, kita sudah percaya. Berarti volume itu berbicara mengenai iman. Dan semua kita sekarang sudah ada pada tahap 1. Oke? Saudara sudah ada pada tahap 1 percaya. Yes. Tahap kedua adalah atau dimensi kedua. Orang yang ikut Yesus bukan hanya orang yang mengaku percaya. Tetapi mereka selalu disebut sebagai orang yang dibentuk, dilatih, dididik, dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi dimensi kedua dari ikut Yesus itu adalah kita dibentuk. Nah, disinilah banyak orang Kristen berjatuhan. Banyak orang Kristen gak tahan. Banyak orang Kristen live dari prosesnya. Banyak orang Kristen tidak siap dan sehingga mereka menjadi orang Kristen yang hanya percaya, tetapi tidak tahu bahwa percaya itu melekat secara esensi di dalam kepercayaan kita adalah saya mau dibentuk sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Yesus berkata kepada 12 muridnya, kepada Petrus dia berkata, Petrus ikut aku, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kepada kita, ikut aku, itu berarti Yesus tidak hanya membawa para followersnya untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka hanya pengikut-pengikut yang non-aktif. Tetapi Yesus meminta supaya mereka semua dijadikan sesuatu, dibentuk, dilatih, dan diperlengkapi.
Karena bagi Yesus saudara adalah alat transformasi dunia yang sangat-sangat signifikan. Yesus tidak memberikan hidupnya dan mati di kayu salib hanya untuk mengumpulkan orang-orang yang mengagumi perbuatannya dan mereka tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Yesus menyelamatkan kita supaya kita dibentuk, supaya kita menjadi sesuai dengan rancangan Yesus. Dan tidak ada yang lain, tidak ada cara lain selain kita mengikuti cara Yesus. Setelah dia panggil mereka dan dia bentuk mereka mulai hari pertama selama 3 tahun. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa, perhatikan ini baik, ini pertanyaan yang sangat dalam. Mengapa Yesus berkata, follow me. Dia meminta kita percaya, kemudian dia meminta kita untuk siap dibentuk. Mengapa Yesus begitu serius dengan perintah tersebut? Perhatikan baik, kata ikutlah aku digunakan dalam kata perintah. Ini adalah ada 3 atau 4 jenis perintah di dalam perjanjian baru. Penggunaan kata perintah yang paling tajam, paling serius, dan harus mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah perintah dalam jenis yang Yesus pakai di sini. Menggunakan bentuk imperatif kini aktif. Apa makna itu semua? Mungkin bagi Pak Pit dan Ibu Yun dan sudah kuliah teologi mungkin memahami ini. Tapi perhatikan baik. Ketika Yesus bilang begini, ikutlah aku, menggunakan kata kerja. Dia tidak sedang menganjurkan orang mengikut dia. Dia tidak sedang mendorong mereka, tetapi dia memerintahkan mereka. Dan bobot dari perintah Yesus, dia berkata begini, kamu sudah percaya. Dan dia memerintahkan mereka untuk tetap percaya dan dibentuk tanpa batas waktu. Itu makna dari penggunaan imperatif. Oke? Ketika menggunakan kata imperatif, si pembicara begitu serius dengan apa yang dia mau dia katakan. Dengan kata lain, Yesus berkata begini, kalau engkau ikut aku perintahkan engkau untuk percaya di sepanjang hidupmu. Tidak ada waktu Anda berkata kepada Yesus, Yesus karena penderitaan begitu berat, aku udah aja, aku stop di sini dan aku berbalik dan tidak lagi mengikut engkau. Enggak bisa. Yang kedua, saya dan saudara enggak bisa bilang, Tuhan aku hanya mau dibentuk dalam durasi waktu tertentu. Tapi setelah itu aku selesai. No, kata imperatifnya menuntut kita untuk engkau dibentuk sekarang dan pembentukan prosesnya adalah di sepanjang umur hidup kita. Bobot ini yang Yesus taruh di dalam penggunaan kata follow me. Nah, mungkin Anda bilang begini, tapi Pak Gembala itu berat. Tapi Pak Gembala aku belum siap. Oke baik, kalau Anda dan saya belum siap percaya sungguh, belum siap dibentuk oleh Tuhan, dengarkan 3 alasan ini dan pertimbangkan. Alasan 1. Ada 3 nasib akhir, perhatikan baik. Kalau saya dan saudara tidak percaya kepada Yesus, dan saudara tidak siap dibentuk oleh Yesus, ini nasib akhirnya. Perhatikan Yesus bilang begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ada orang yang mau ikut Yesus, tetapi mereka tidak continue ikut Yesus. Tidak konsisten ikut Yesus. Di tengah perjalanan, dia mengundurkan diri. Ada orang pada waktu ikut Yesus, Yesus mulai meminta syarat-syarat yang jauh lebih berat. Kemudian dia mulai mempertimbangkannya dan dia berbalik. Dan Yesus bilang begini, kalau ada orang jenis seperti itu, dia tidak mempertimbangkan bahwa ikut Yesus itu sesuatu yang benar-benar penting, maka kemudian dia berbalik. Yesus menggunakan kalimat ini, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu berarti apa? Orang yang hanya percaya
Kemudian dia tidak mau dibentuk. Kemudian pada akhirnya imannya menjadi makin hari makin melorot. Imannya makin hari makin hilang. Dan mungkin bisa potensial dalam perjalanan hidupnya, dia benar-benar tidak percaya sama Tuhan. Ayat ini berlaku bagi orang itu. Bahwa dia tidak dapat lagi menyelamatkan nyawanya. Itu berarti Yesus benar-benar serius untuk berkata, follow me. Dia mau supaya pengikut Yesus adalah orang radikal. Dia mau mereka yang mengikut dia beri hidup sungguh. Dia mau orang yang ikut dia bukan orang Kristen musiman. Dia mau supaya saudara dan saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya percaya, saya harus dibentuk. Kalau saya dibentuk, saya harus percaya. Dua sisi yang tidak dapat dihilangkan. Saudara harus beriman, kemudian saudara harus dibentuk oleh Tuhan. Jangan hanya beriman, tapi tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dan pembentukan Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan menggunakan Roh Kudus, Tuhan menggunakan orang-orang, Tuhan menggunakan firman, Tuhan menggunakan masalah. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat memverifikasi semua bobot iman kita. Apakah iman kita adalah iman yang musiman, yang hanya bertahan pada waktu diberkati, atau kita iman yang konsisten. Pertimbangkan itu baik. Yesus berkata, bagi mereka yang tidak siap follow me, yang tidak beriman, tidak percaya, tidak menaruh hidupnya, dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan, ada nasib yang pertama, nyawanya tidak terselamatkan. Yang kedua, nasib kedua, Yesus bilang begini, hidupnya berujung dengan kehancuran. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya? Ini adalah tipikal orang yang pada waktu Yesus menawarkan, ikutlah aku, percayalah kepadaku, dan aku akan membentuk hidupmu. Orang itu berkata, oh masih banyak hal yang perlu aku kejar dalam hidupku. Dia akan menghimpun segala kekayaan materi di dunia. Dia mungkin punya real estate, semua yang ada di muka bumi ini. Dia menimbunkan emas permata. Dia mungkin mencapai segala kesuksesan dan ketenaran. Dia punya segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai standar level terbaik capaian manusia di muka bumi. Tapi Yesus berkata, apa yang engkau anggap sebagai meraih seluruh apa yang ada di dunia, namun dia berkata, itu semua adalah kesia-siaan yang membinasakan jiwamu, yang merugikan engkau. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata kepada saya dan saudara, tidak ada gunanya saudara mencapai apapun yang dianggap sebagai kesuksesan di dunia, dengan Anda mengorbankan iman saudara dan proses pembentukan Tuhan. Yesus sangat serius dengan saya dan saudara semua dalam ruangan ini. Karena saya dan saudara sedang tidak bermain-main dengan iman kita. Yesus sangat serius. Dan dia berkata, apa gunanya? Ada begitu banyak orang Kristen melupakan Tuhan karena dia ingin meraih emas permata dan seluruh capaian. Dia mengabaikan Yesus dan segala kepentingannya. Dia mengabaikan kerajaan Allah. Dia mengabaikan pelayanan. Dia mengabaikan perkara-perkara kekal. Dan melegonya dengan sesuatu yang tidak memiliki dampak yang bersifat kekal. Dia memberikan segala sesuatu yang sangat bernilai. Dia melegokan emas untuk mendapatkan permen yang kecil. Itu gambaran Yesus. Dan dia sangat serius. Dan Yesus taruh semua ini di depan mata kita sekalian. Di depan semua orang-orang yang sekarang mempertimbangkan ikut dia. Supaya mereka tahu tuntutan ikut dia itu benar-benar serius. Nah, kalau begitu, apa penerapan dalam hidup saya dan saudara sekarang? Mendengar pernyataan Yesus ini saudara-saudara, kita harus sekarang mulai mengoreksi hidup kita.
Yesus, apakah aku benar-benar seorang pengikut yang sesuai atau sudah memenuhi standar yang engkau minta atau tidak? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa iman kita. Kita harus memeriksa percaya kita. Karena percaya, perhatikan baik, percaya itu tidak hanya menuntut pengetahuan knowledge. Percaya. Oke, percaya itu dimulai dari apa yang Anda tahu. Percaya dimulai dari pengetahuan. Percaya bukan hanya tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Percaya juga berarti bahwa itu kita libatkan di dalam perasaan dan kehendak kita. Artinya ketika saya percaya kepada Yesus, saya harus punya kehendak, saya harus punya tindakan, saya harus punya kemauan untuk menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Itu dimensi percaya. Ada dimensi percaya knowledge, tahu Yesus dari juru selamat, tahu. Tapi itu baru langkah awal. Tetapi langkah awal itu harus didorong maju kepada langkah berikutnya. Itu saya harus meletakkan hidup saya, mempercayakannya. Seluruh kehendak, seluruh pikiran, seluruh perasaan saya harus letakkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya bukan hanya dimensi kita harus mempercayakan hidup kita begitu saja kepada Yesus. No. Tapi ada dimensi yang terakhir. Dimensi yang terakhir percaya itu diverifikasi dengan kesetiaan dan ketaatan kita untuk follow Dia di sepanjang umur hidup kita. Jadi jangan hanya berkata saya percaya Yesus sehingga Anda diberikan label Kristen. Itu hanya satu langkah. Tapi bisa jadi saudara adalah orang Kristen yang tidak dilahirkan kembali. Apa bukti dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali itu Bapak Ibu, dia memiliki buah-buah yang bisa dilihat, bisa diidentifikasi. Saudara berkata saya sudah percaya Yesus, tetapi saudara tidak tinggal dan mengalami pertumbuhan dan buah hidup yang nyata. Maka semua pengakuan Anda bobotnya adalah nol. Tidak ada gunanya. Karena Yakobus berkata kalau orang sudah percaya maka bukti nyata indikatornya adalah saudara kenal Tuhan, saudara makin setia, karakter saudara semakin bertumbuh, saudara menggunakan hidup Anda bagi kepentingan kerajaan Allah. Ada kualitas hidup yang bisa dilihat dari waktu ke waktu. Yang terakhir dan kita selesai. Mengapa Yesus menuntut begitu serius untuk kita follow Dia, percaya Dia, dan dibentuk oleh Dia? Yang terakhir, karena ada nasib yang ketiga. Masa depannya berakhir dengan memilukan. Yesus bilang begini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudusnya. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus menggunakan dimensi akhir zaman. Saudara mungkin hari ini merasa enggak apa-apa, hidup nyaman, hidupnya baik, berjalan semuanya oke. Tapi jangan lupa akan datang dan tiba waktunya semua keadaan dunia kita akan digoncangkan oleh Tuhan pada masa depan. Akan ada satu masa yang akan Tuhan pakai sebagai masa untuk menghentikan semua dalih-dalih kita. Dan Tuhan berkata begini, kalau ada orang yang mengaku atau malu mengakui aku di hadapan manusia, Yesus berkata, aku pun di masa depan aku akan malu mengakui dia. Penggunaan kata malu, kalau kita melihat penggunaan istilahnya dalam bahasa Yunani, kata malu itu bisa diterjemahkan atau dimaknai sebagai menolak. Kalau begitu bisa kita maknai begini, barang siapa menolak aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan menolak dia. Perhatikan baik. Ditolak sekarang oleh teman saudara, mantan saudara itu sakit dan belum ada bandingannya dengan ditolak di masa depan.
Yesus mau mengatakan kita begini. Semua dalih-dalih kita mungkin masuk akal dan rasional. Aku gak mau ikut Yesus karena berat. Aku gak mau ikut Yesus karena kata orang sih Yesus itu bukan juru selamat. Ada yang lagi viral sekarang. Ngapain aku susah-susah ikut Yesus? Toh ada orang yang berkata begini. Gak ada neraka kok, gak ada surga. Setelah kita mati semua kita masuk ke dalam kekekalan yang tidak kita tahu seperti apa gambarannya. Ngapain kita ikut Yesus susah-susah, kasih perpuluhan, dimuridkan lagi, macam-macam. Gak ada kepentingannya. Oke, enggak persoalan. Dan semua orang di sepanjang sejarah menggunakan alibi-alibi macam-macam untuk membenarkan berbagai rasionalitas mereka, untuk membangun dalih-dalih. It's okay. Tapi kita harus menghadapi satu fakta di masa depan. Yang Yesus mengatakan dan langsung keluar dari mulutnya. Dan Pak Gembala berfungsi hanya menyampaikannya kembali. Memparafrasekan kalimat itu di dalam bahasa sederhana yang bisa kita pahami. Barang siapa yang menolak Yesus, menolak untuk percaya, menolak untuk menyerahkan hidupmu kepada Dia. Dan saudara di samping itu, dengan kata lain Anda juga menolak dibentuk oleh Tuhan. Karena itu adalah dua dimensi yang berjalan bersama-sama. Yesus berkata, di masa depan, pada waktu anak Allah datang di dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat Tuhan, dia berkata, aku pun menolak engkau. Bukankah kata-kata yang sama juga Yesus katakan? Ada banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus berkata, pada waktu ia datang, Yesus akan menggunakan kalimat ini di depan kita semua. Aku tidak mengenal engkau. Wow, itu perkataan-perkataan yang benar-benar kita tidak sukai. Seringkali ada teman saudara, oh aku kenal dia, oh dia sahabatku dan segala macam. Waktu saudara dekat sama dia, dia bilang sama temanmu, aku gak kenal siapa dia ini. Padahal dia tetangga saudara, padahal dia satu kampung saudara. Tapi gara-gara dia mungkin jaga gengsi, dia bilang begini, dia bukan teman saya, aku gak kenal dia. Itu kan persis seperti Petrus. Pada waktu Yesus mau disalibkan, orang bilang begini, kamu kan juga muridnya kan? Petrus bilang apa? 3 kali dia bilang begini, menyangkal Yesus. Enggak, aku gak kenal dia. Aku gak tahu dia dan segala macam. Perhatikan baik. Tidak ada dalih yang bisa saya bawa untuk meloloskan diri saya dari penghakiman Allah. Tidak ada dalih. Nah, kalau begitu, ketika Yesus berkata kepada saya dan saudara semua di dalam ruangan ini, follow me, ikut aku. Itu berarti Yesus mau ngomong gini sama kita. Oke sekarang ya, percayakan hidupmu kepadaku. 1. Setelah engkau mempercayakan hidupmu kepadaku. Yang kedua adalah, biarkan aku membentuk engkau. Seperti aku membentuk Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan semua murid yang lain. Ketika Yesus meminta kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, dia mau supaya kita dibentuk. Dan kalau kita dibentuk oleh Tuhan, dia menggunakan alat pemuridan. Alat pemuridan itu adalah alat di mana Yesus melatih kita. Kalau saudara belum rajin berdoa, ini adalah kesempatan saudara harus dibimbing bagaimana Anda rajin berdoa. Itu namanya adalah pembentukan Tuhan. Kalau saudara jarang baca kitab suci, saudara dipimpin untuk baca kitab suci. Kalau saudara jarang bersekutu, saudara dibimbing untuk bagaimana saudara bertumbuh di dalam persekutuan. Kalau saudara belum pernah memberitakan Injil atau bersaksi, saudara dipimpin oleh Tuhan bagaimana saudara akan bersaksi. Kalau saudara tidak bertumbuh atau tidak berbuah dengan menggunakan perkataan saudara, pemuridan berfungsi untuk membimbing kita menggunakan perkataan-perkataan yang memberkati orang. Itu adalah fungsi dari pemuridan. Intinya adalah ini. Hidup saya yang dulu, hidup saya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang. Pada waktu saya mempercayai Tuhan dan membiarkan Dia membentuk saya sekarang mengizinkan Tuhan untuk mengangkat seluruh karakter, untuk membuang segala kebiasaan,
untuk mengganti segala masa-masa atau pikiran-pikiran saya yang buruk. Dan membiarkan Tuhan membawa dimensi kebenaran untuk menyapu bersih segala hal-hal buruk. Mengangkatnya perlahan-lahan dari hidup kita. Itu namanya adalah dibentuk oleh Tuhan.